Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salat dan salam pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah teman-teman sekalian dirahmati Allah. Masih di bulan Ramadan tahun 2022 dan masih ditemani oleh the one and only. Baru satu atau mau satu aja? Harus serabi. Serabi. Kalau Umi pengennya? Oh, ikut Abi aja. Ikut Abi, luar biasa. Itu hanya di kamera saja ya. Kalau di luar kamera itu Abi diracun ya. Kita masih bahas tentang yuk berhijab dan kemarin kita sudah ngobrol banyak ya Umi ya tentang tentang pengalaman Umi secara pribadi dan kita bahas tentang kayak pandangan-pandangan kemarin gitu kan ya. Mundur dikit aja pandangan-pandangan kemarin tentang bagaimana orang-orang di kampung terus kemudian menganggap hijab dan seterusnya. Nah sekarang ini Abi pengen ngobrol tentang ketakutan-ketakutan pada khususnya dan manfaat hijab tuh apa sih sebenarnya secara langsung yang bisa dirasakan oleh Umi setelah Umi berhijab. Mau yang mana dulu, ketakutan-ketakutan yang orang rasakan atau pengalaman yang Umi langsung rasakan langsung ya, jadi bukan pahala, pahala udah pasti ya. Kalau ketaatan itu kan pasti menghasilkan pahala ya. Tapi yang secara langsung Umi alami ketika Umi berhijab itu apa? Mau yang mana dulu? Mau ketakutan atau yang langsung dulu? Ketakutan boleh. Mau ketakutan dulu? Ya. Oke, ketakutan dulu ya. Mungkin kita bahas ketakutan nanti aja ya. Kita bahas tentang bukan pahala. Balasan aja dulu langsung ya. Mungkin lebih enak ya. Jadi bisa nanti dikelompokkan. Boleh. Nah, gitu aja deh. Apa yang Umi anggap sebagai kayak hikmah? Jadi hikmah ya, bukan sebab, tapi hikmah ketika Umi sudah mengenakan hijab. Ya. Kalau Umi secara langsung ketika masa-masa ke kampung awal-awal pakai hijab, ya pada dasarnya kita itu merasa orang itu ketika ngelihat kita berhijab itu otomatis akan menghargai kita, menghormati kita, menghargai kita gitu. Jadi ketika di kampung waktu itu ya ketika orang misalkan kayak menyapa, kemudian negur kita itu dengan cara yang baik gitu. Itu terus, bukan ngejek ya, bu haji gitu ya. Itu ada lagi, kalau itu versi orang nggak dikenal biasanya kan. Yeah. Nah itu versi orang nggak dikenal tuh biasanya kayak begitu. Kalau yang dikenal? Tapi versi yang dikenalnya tadi mulai mereka tuh menjaga diri dari pergaulan dengan kita. Yang cowok gitu. Misalnya. Ya kalau cewek. Kalau cewek sih ya nggak ada yang berubah sih kalau cewek ya. Cuma kalau tetap ada yang berubah sih karena memang akhirnya mereka tuh ngelihat kita jadi kayak berbeda gitu. Tapi yang kerasa banget kan pasti yang cowok ya. Yang tadi seperti kayak dengan sepupu yang dulu kita deket banget jadinya jadi kayak menjaga jarak. Kemudian juga temen yang mungkin teman SD, SMP kayak gitu kan ketika masih tegur sapa kan jadinya akhirnya di situ juga kita nggak nyaman juga ya karena nggak ada keperluan apa-apa juga kita nggak mungkin juga gitu loh istilahnya say hello dengan yang bukan mahram kita kayak gitu. Jadi itu kerasa banget gitu loh. Dan kalau yang perempuan ya pasti kerasa ya karena dalam hal ini dulu yang awalnya mungkin kita nggak berhijab tiba-tiba berhijab pasti akan mengalami perubahan gitu. Cuma karena mungkin Umi juga nggak berada di nggak di kampung ya, jadi mungkin nggak kerasa banget. Cuma kalau di IPB pada dasarnya IPB waktu yang Umi rasakan ketika mulai pakai hijab itu nggak ada yang aneh ketika kita karena waktu itu Umi masih hijab gaul gitu jadi memang masih umum ya masih sesuatu hal hijab yang memang Umi pernah hijab gaul ya kayak apa? Pernah jadi masih pakai celana jeans gitu kemudian pakai hijab yang belum syar'i belum syar'i gitu ya. Jadi memang masih awal-awal kan ketika ikut pengajian kan cuman kebayangnya kan yang penting untuk aurat kan. Nah di situ akhirnya Umi beli baju yang murah-murah banget. Kalau dibilangnya sisa import, keren ya sisa import. Berapa, tapi harganya 5.000 10.000. 5.000? Iya. Itu baju itu. Atau lapung? Nggak tahu. Dia lap bilang sih sisa mahal. import gitu. Tapi memang ya oke lah dipakai gitu maksudnya. Jadi waktu itu cuma taunya nutup aurat aja. Jadi nggak ngerti maksudnya bentuknya kayak apa gitu. Ya. Sempat nanti kita akan bahas ya tentang hijab syar'i. Ya. Tapi yang Umi lakukan pasti adalah berusaha untuk menutup aurat ya. Benar. Oke, berarti yang Abi tangkap adalah poinnya adalah hijab itu adalah branding.
Ya. Jadi kayak branding kayak branding ini deh produk. Contoh misalnya ya. Dulu kita masih ingat ya, kalau kita pas lagi nggak punya uang, terus kita mau nyari makan, itu pasti kita nyari restoran-restoran yang membranding dirinya sesuai dengan uang yang kita punya. Contoh ya misalnya, kalau kita datang, contohnya gimana? Kalau kita datang pada satu restoran yang dia sudah pembayarannya itu pakai kartu kredit, kartu gesek gitu ya, jadi nggak pakai ini lagi ya, nggak pakai cash lagi, itu kita udah mulai deg-degan tuh, dan kita malah nggak jadi ya makan di situ ya. Nah, kita makan di mana kalau kita punya duit segitu ya? Makanya di warung pecel lele, kemudian warung-warung yang warteg yang mungkin nggak ada AC-nya, yang mungkin nggak ada waitressnya, karena di dalam kepala kita tuh branding kalau ada waitress, kalau ada bayarnya pakai gesek gitu kan ya, kalau ada itu pasti mahal. Contohnya lagi, kalau kita pas zaman dulu kita nggak punya, kita belanjanya di mana? Belanjanya pasar. Supermarket pernah, tapi jarang-jarang. Kenapa? Karena kayaknya nggak terjangkau gitu ya. Nah, jadi baju itu adalah branding, hijab itu adalah branding. Sebenarnya fashion yang kita pakai itu adalah branding. Bahkan ketika orang sudah berhijrah pun ya, ketika dia memakai sesuatu itu membranding diri dia kan gitu kan ya dia sebenarnya. Nanti kita akan bahas tentang yang Umi bilang tentang itu loh. Kok seolah-olah ada branding kalau misalnya kalau pakaian yang syar'i itu adalah pakaiannya ustazah. Kalau nggak ustazah nggak usah syar'i. Nah, itu nanti kita akan bahas akan ke situ. Itu kan keluhannya Umi ya di masa-masa akhir ini. Hanya saja perlu kita katakan bahwa kalau seseorang tuh tidak berhijab pun, dia pun sebenarnya sudah membentuk branding tentang diri dia kan gitu kan ya. Contoh misalnya, kalau Abi dulu ketika ngelihat orang yang berhijab itu jijik, nggak suka, kayak mau misuh gitu. Karena Abi dulu belum Muslim. Ya, jadi ketika ngeliat hijab tuh kayak nggak nyaman. Kayak mereka ini apa sih yang mereka mau tunjukkan, kayak sok islami banget sih, kayak gitu-gitu. Nah, itu branding yang di kepala Abi. Jadi ketika ngelihat orang-orang yang berhijab, dan kalau Abi mau nyari pacar, pastinya Abi cari pacar Abi yang modis dong. Yang ibaratnya kalau diajak jalan nggak malu. Tapi Abi juga nggak suka sama orang-orang yang pakaiannya agak kayak terbuka. Jadi Abi di SMP tuh termasuk orang yang pacarnya baik-baik. Asik. Nah, gimana tuh pacarnya baik-baik? Artinya Abi seneng cewek yang pakaiannya itu sopan tapi nggak kuno kayak orang berhijab gitu maksudnya. Tapi Abi juga nggak suka dengan cewek ketika zaman SMA dan SMP itu cewek-cewek ada yang di atas lutut dan di bawah lutut. Enggak. Baju SMA-nya, baju sekolahnya. Ada yang di atas lutut, ada yang di bawah lutut. Nah, Abi sukanya tuh orang yang lutut atau di bawah lutut. Sedangkan kalau ada teman Abi yang nyari pacar yang di atas lututnya sejengkal. Jadi lumayan gitu kan ya. Jadi ekstrim. Nah, tapi kenapa mereka tuh disukai? Karena itu juga branding. Gitu maksud, artinya gue bisa diajak yang lebih ekstrim loh gitu maksudnya. Jadi kira-kira gitu ya, sama kayak mobil itu kan branding ya. Jadi kalau Toyota punya branding, Lexus punya branding, Mitsubishi punya branding, BMW punya branding, Mercedes punya branding. Muslimah itu brandingnya adalah hijab. Jadi ketika seseorang tuh sudah berhijab, dia akan membranding dirinya sendiri. Nah, maka ketika Ummu Alilah sudah pakai hijab dengan sebelum pakai hijab, tentu saja orang yang sama melihat Ummu Alilah berbeda gitu maksudnya ya. Yang awalnya ngeliat kayaknya bisa di jalan nih, tapi ketika udah berhijab dia tuh gak enak diajak jalan. Kenapa? Dia pasti islami. Dikit-dikit nanti subhanallah, dikit-dikit alhamdulillah, Allahu Akbar gitu kan, atau segala macamnya. Paham gak sih maksud Abi? Jadi semua itu adalah tentang branding, dan branding itu bagi Umi adalah sesuatu yang menguntungkan. Karena menghemat Umi untuk kayak menjelaskan ataupun nolak ketika diajak pacaran gitu ya mungkin ya. Dan dengan serta-merta ya dengan hijab itu sudah pernyataan gitu ya. Nah, terus apalagi yang Umi rasakan benefit atau keuntungan daripada berhijab? Biar pada semangat nih kalau yang mau berhijab. Yang pasti ketika kita sudah berhijab itu tentunya orang-orang yang dekat sama kita pasti orang-orang yang spesial ya. Jadi kalau tadi Abi bilang bahwa ternyata nanti ketika berhijab adalah branding kita, otomatis namanya branding itu kan nanti orang yang deketin kita, orang yang nyaman dengan kita, tentunya adalah orang-orang yang memang sudah terseleksi jadinya gitu loh. Pasti kalau orang-orang yang
dalam hal ini nggak taat sama Allah, yang mungkin masih bermaksiat atau masih gitu. menganggap ketaatan itu adalah sesuatu yang menjijikkan kayak Abi ya. Itu biasanya nggak akan nyambung gitu loh. Nah, dengan sendirinya segala aktivitas yang kita lakukan pun akan menyesuaikan dengan branding diri kita gitu. Jadi ketika sudah memutuskan berhijab ya otomatis Umi memantaskan diri dengan hijab ini gitu loh, supaya mungkin pas awal juga ada tekanan sih, tekanan itu kayak kok aku kayak belum pantas ya pakai kayak begini, orang belum belum beres nih ibadahnya, belum beres nih istilahnya hubungan dengan orang tua. Apalagi yang sharing yang pertama kemarin kan sharing ya ibadahnya orang tuanya aja belum sholat gitu lah, anaknya udah pakai baju kayak begini gitu kan. Jadi pesantren juga enggak, anak kiai bukan. Benar. Itu jadi memang secara otomatis harus memantaskan diri, sehingga di sini apa yang Umi kenakan itu juga yang di dalamnya juga ada isinya juga, nggak hanya sekedar casing aja yang berubah, tapi di dalamnya juga ada isinya ya. Ikut berubah. Dari situ akhirnya ya semua kegiatan Umi ya akhirnya yang baik-baik, aktivitas dakwah, kemudian pengajian, halakoh, kemudian juga ya segala yang berhubungan dengan dakwah. Nah, akhirnya yang di situ semua lingkaran Umi itu ya lingkaran orang-orang yang selalu memotivasi untuk taat pada Allah. Gitu. Berarti branding itu akhirnya juga bukan hanya menyesuaikan dengan apa yang datang, bukan hanya menyesuaikan pada apa yang Umi dapatkan, tapi apa yang Umi lakukan. Nah, jadi bukan hanya dari luar ke dalam, tapi juga dari dalam keluar. Jadi bagaimana kita behave, gitu kan ya, bagaimana kita untuk menjaga kata-kata. Kita mau misu nih, ini solehah itu kan ya. Jadi kemudian nggak jadi ngomong, menahan diri. Jadi ancur misalnya kayak gitu misalnya ya. Atau misalnya mau misu sudahlah gitu kan misalnya. Itu misalnya contoh, walaupun ya Umi juga nggak misu gitu kan sebenarnya. Tapi ya sebelum juga nggak begitu sih. Iya, sebelum hijab juga nggak begitu. Cuman maksudnya adalah ketika seseorang tuh sudah menyatakan diri dia tuh dengan satu branding, maka itu bukan hanya mengatur apa yang dari luar ke dalam, tapi juga dari dalam keluar. Wah, kayaknya saya nggak pantas nih kalau ngumpul sama orang-orang lagi mabok misalnya. Oh, kayaknya saya nggak pantas nih kalau saya berkerudung terus kemudian bohong, atau saya berkerudung tiba-tiba jutek. Jadi itu juga membatasi Umi untuk senantiasa berusaha berbuat yang terbaik. Dan ini memang kadang-kadang ini adalah sesuatu kayak ini ya, kayak kekhawatiran ya. Tapi bukankah ini adalah sesuatu yang baik? Artinya kita dikondisikan oleh pakaian kita, walaupun tentu bukan alasan. Makanya kita bilang tadi ini adalah hikmah, bukan alasan mengenakan hijab, bukan sebab mengenakan hijab. Tapi ini adalah hikmah ketika sudah mengenakan hijab. Ada lagi nggak selain tadi dari luar ke dalam, dari dalam keluar juga diatur? Ada lagi nggak benefit menggunakan hijab? Yang paling kerasa ketemu Abi lah pasti. Gitu. Kayaknya itu yang ditunggu-tunggu deh. Itu yang Abi tunggu dari tadi. Ini diakui atau tidak itu ya? Nggak, kalau dari sisi sisi pilihan ketika Umi berhijab, otomatis kan tadi orang-orang yang mendekati kita itu kan pasti juga orang yang melihat casingnya kita kayak apa kan, aktivitas kita apa, visual gitu. Casing itu penampakan. Luar gitu ya. Berarti banyak dulu yang suka sama Umi. Kalau Abi kan Umi tahu sendiri, gitu kan ya. Kayak banyak kan Abi ada Umi gitu ya. Nggak tahu Abi. Jadi itu mereka awalnya lihat pada visual aja, pada fisik. Setelah Umi berhijab, dia tidak lagi melihat pada fisik semata. Tapi Umi memaksa orang itu untuk mengapresiasi sesuatu yang inner, lebih dalam, yaitu adalah karakter, visi hidup gitu ya Umi ya. Nah, maka ini penting. Jadi hijab itu ternyata juga akan kayak hijab itu akan menge-shape itu membentuk masa depan. Nah, siapa nanti yang suka, siapa nanti yang nggak suka, itu karena hijab. Siapa nanti yang akan mau untuk bareng-bareng, itu karena hijab. Abi boleh sharing dikit ya Umi ya. Dulu Abi itu nggak suka dengan orang-orang kerudungan, karena di dalam kepala Abi kerudungan itu fanatik. Kerudungan itu orang yang mungkin Abi Islamofobia ya. Kerudungan itu fundamentalis, radikalis, kuno. Nggak bisa diajak fun gitu maksudnya. Sedangkan hidup kita ini sudah mutakhir, hidup kita ini sudah gitu loh, teknologi gitu ya. Masa kamu masih mau kayak zaman dulu, di zaman gurun, itu kan kerudungan cuma untuk gurun doang, bukan muslim tapi merasa lebih tahu dengan Islam gitu kan ya. Banyak orang-orang kayak gitu loh sekarang. Nah, artinya Abi merasa nggak suka, makanya Abi pilih walaupun bukan yang seksi, pakaiannya seksi, tapi Abi pilih bukan yang kerudungan yang jelas. Tapi begitu Abi masuk Islam,
kecenderungan Abi tuh berubah semua. Jadi rasa kecenderungan Abi, rasa seneng Abi, rasa nggak seneng Abi, rasa suka Abi dan nggak suka Abi itu berubah semua. Maka Abi pernah cerita sama Umi, dulu menurut Abi lifestyle yang terlalu berlebih itu nggak masalah bagi Abi. Jalan-jalan ke mall, lalu kemudian hanging out sama teman-teman sampai weekendan bareng untuk pergi ke puncak dan segala macam, bagi Abi it's okay. Tapi mendadak bagi Abi yang kayak gini-gini jadi masalah. Dan Abi nggak bisa terima. Kenapa? Karena visi Abi udah berubah. Apa yang menurut Abi penting di masa lalu menjadi nggak penting pada zaman sekarang. Apa yang menurut Abi nggak penting di zaman lalu menjadi penting pada zaman sekarang. Itu loh. Ketika zaman Abi berpikir itu berbeda. Nah artinya disitulah Abi mulai suka sama Umi kan gitu kan ya. Yang dulu bagi Abi Umi itu wong deso gitu kan ya. Jadi Abi pernah ditanya, kenapa nanti kamu suka sama orang-orang di IPB? Abi bilang nggak bakal karena mereka semua anak petani gitu kan ya. Nah jadi itu ada sesuatu yang berubah. Nah, dan Abi terus terang waktu itu melihat Umi itu bukan dari fisik. Kalau melihat dari fisik ya terus terang asik gitu kan ya. Ada banyak yang lebih ada banyak yang lebih fisiknya kan nggak bakal habis ya. Jangan marah dulu fisik itu kan nggak bakal habis. Ya. Ini menenangkan istri gini caranya. Fisik itu nggak bakal habis gitu kan ya. Yang namanya cakep itu tidak bakal habis dan akan selalu berbeda antara orang satu dan orang lain. Karena itu semua kan soalan selera. Nah artinya menurut Abi secara fisik Umi Abi milih Umi bukan karena fisik yang jelas. Tapi Abi milih Umi itu karena Abi lihat Umi itu bisa jadi ibu daripada anak-anak Abi. Nah jadi itu kenapa Abi milih Umi. Nah, mungkin semuanya sudah pernah dengar ya bahwa ya ketika suatu waktu Umi udah memutuskan diri untuk berhijab secara total dan bagian daripada aurat perempuan yang jarang orang tahu itu adalah kaki gitu ya, dan Umi kemudian pakai kaos kaki masuk ke sawah, ya waktu itu Abi merasa wah ini cewek luar biasa, maksudnya sampai dia mau masuk ke sawah pakai kaos kaki. Kalau saya buang itu kaos kakinya. Kenapa? Karena ya Umi tahu sendiri bagaimana masuk ke lumpur pas lagi musim hujan di sawah pakai kaos kaki. Kaos kaki itu kemana Tahu? Kaos kaki yang mengantarkan. Harusnya kalau tahu begitu udah ametkan. Di museum kan ya, gitu kan ya. Saya nggak tahu waktu itu. Nah jadi artinya itu membentuk masa depan juga. Makanya kalau Abi bilang gini, kalau ada orang yang kemudian dia mohon maaf ya sampai sekarang dia belum sadar dan dia belum ngeh tentang pentingnya menutup aurat, ya itu kayak dia juga membranding diri dia. Itu loh maksudnya. Jadi contoh misalnya ada orang-orang yang tanpa sadar membranding dirinya itu adalah terjangkau. Gimana ya? Ini kata-katanya nggak enak kalau Abi sebutin. Murahan. Itu ada cewek-cewek kayak gitu. Jadi gampangan. Mohon maaf ya. Mohon maaf banget. Ini saya nggak ngejudge pada seluruh cewek ya. Abi nggak ngejudge pada seluruh cewek. Tapi ada beberapa orang yang menurut cowok-cowok cewek itu gampang. Jadi ada beberapa cowok-cowok tuh kadang-kadang cowok tuh saking nakalnya ya dia. Itu jadiin taruhan. Kamu bisa nggak jadiin dia cewekmu? Ah gampang yang ini mah. Kalau ini gimana? Nah ini agak sulit nih. Ayo kita lomba siapa dulu yang dapetin dia. Kayak gitu. Jadi ada cewek yang gampangan, ada cewek yang susah. Gitu maksudnya. Nah cewek yang gampangan tuh memberikan sinyal-sinyal gampang. Seperti apa? Ya gampangan gitu maksudnya. Seneng untuk bergaul sama cowok gitu kan ya. Mudah dipegang, mudah diajak dan segala macam. Diajak berenang oke, diajak pergi ke naik gunung oke, diajak ini oke dan segala macam oke. Dipeluk juga nggak ada masalah. Dipegang malah ketawa-ketawa. Kayak gitu-gitu banyak tuh dulu di SMA. Tahu nggak orang-orang kayak gitu? Nah, itu sinyal-sinyal yang kayak ditunjukkan tuh adalah sinyal-sinyal bahwa ayo sini ke gue lagi obral nih. Tapi ketika seseorang tuh kerudungan gitu kan ya, sinyal yang dikirim tuh berbeda. Sinyal yang dikirim tuh adalah kamu mau tanggung jawab nggak gitu maksudnya. Dan itu yang Abi pikir ketika ada orang yang belum kerudungan, belum menutup aurat, tapi dia pengen masa depan yang baik. Ya semua cewek ditanya pasti gitu kan ya. Mau suami yang tanggung jawab atau enggak? Ya pasti yang tanggung jawab lah. Masa ada yang pengen suami nggak tanggung jawab? Mau suami yang baik atau enggak? Pasti mau lah. Mau suami yang agamis atau enggak? Pasti mau lah. Yang baca Qurannya bagus? Ya pasti mau lah. Tapi mereka tidak memantaskan diri atau tidak membranding supaya yang datang kayak gitu. Gitu loh maksudnya. Nah jadi ini yang menurut Abi sesuatu yang jarang disadari oleh orang zaman sekarang. Nah seperti yang sering kita bilang pisang goreng dan habis legit. Nah tapi ini kadang-kadang diprotes juga sama orang-orang. Itu kan ya, Felix Xiao menyamakan perempuan dengan makanan.
bukan menyamakan, tapi ini adalah analogi. Dalam dunia kisah, analogi itu penting. Rasulullah pernah memberikan analogi bahwasanya Aisyah itu dibandingkan dengan perempuan-perempuan yang lain itu seperti bubur sarit. Keutamaan bubur sarit dibandingkan makanan-makanan lain. Bubur sarit itu seperti apa? Ya kalau kayak sekarang bubur sumsum. Jadi dia mudah dimakan dan enak rasanya. Jadi itu Aisyah dibandingkan dengan perempuan-perempuan yang lain yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam miliki, itu Aisyah seperti itu keutamaannya. Jadi seperti dibandingkan, seperti dianalogikan seperti makanan, bukan merendahkan, bukan. Karena Rasulullah juga bahkan menyandingkan antara kadang-kadang manusia itu dengan hewan. Misalnya contoh, akan datang di antara kalian masa-masa penuh fitnah di mana pemimpin-pemimpin seperti serigala gitu kan ya, dan seterusnya. Jadi ada fabel, kalau di dalam bahasa tuh fabel. Fabel tuh penganalogian dengan binatang. Kalau penganalogian dengan makanan apa namanya, kuliner. Enggak. Jadi seperti lapis legit dan pisang goreng yang Abi bilang, bahwasanya Abi sering nanya sama orang mau pisang goreng atau lapis legit. Karena cewek itu ada 2 tipe. Tipe pisang goreng dan tipe lapis legit. Tipe pisang goreng, walaupun Abi sangat suka pisang goreng ya Dek ya, tapi ini analogi ya. Pisang goreng itu di mana-mana ada, semua orang bisa buat. Dan ibu-ibu semuanya bisa. Rata-rata Abi lihat, ibu-ibu kan pada bisa bikin pisang goreng ya Dek ya. Buatnya mudah, tinggal dipotong, dicelupin ke apa namanya? Tepung, lalu kemudian digoreng. Selesai kan gitu kan ya, walaupun berbeda-beda. Tapi ya jelas adalah lebih mudah daripada buat lapis legit. Karena lebih mudah dan lapis legit buatnya lebih susah, maka harga jualnya lebih murah. Lebih mahal. Lebih murah pisang goreng daripada lapis legit. Dan cara belinya orang yang beli juga beda-beda. Yang beli pisang goreng ya orang umum, yang beli lapis legit orang yang punya. Yang beli pisang goreng cara belinya gimana? Dipegang-pegang dulu karena mau nyari yang panas kan gitu kan ya. Setelah dipegang-pegang lalu kemudian dipencet-pencet dulu gitu ya, cari yang lembut gitu ya. Setelah itu kemudian pegang-pegangnya 15, bayarnya 2 kan gitu misalnya. Nah ini bahaya. Sedangkan lapis legit enggak, karena dia sudah dibuat dengan rapi, steril, di oven, berlapis-lapis, panas luar biasa, dikotakin, dipajang di etalase yang dingin, yang beli pun orang yang punya. Lalu kemudian dia tidak akan boleh buka sebelum dibawa ke kasir lalu bayar lunas. Nah setelah itu dibawa ke rumah, dibuka dengan proper, baru dipotong, baru dimakan. Nah perempuan-perempuan juga bisa milih mau jadi yang mana. Karena hijab tuh branding gitu loh maksudnya. Jadi dia mau jadi lapis legit atau pisang goreng. Lapis legit panas atau enggak? Bikinnya lapis legit panas. Panas. Berhijab pun juga panas. Bikin lapis legit karena bahannya udah adem. Oh, bahannya sudah adem. Karena yang jual adalah hijab alila. Hijab alila, luar biasa. Hijab alila, adem di luar dan adem di dalam gitu kan ya. Panas di luar, adem di dalam gitu misalnya. Jadi sampai mana tadi? Oh ya, lapis legit tadi panas dan buatnya juga harus sabar. Sama seperti berhijab juga harus sabar gitu loh maksudnya. Dan karena kesabaran dan sulit memang nggak semua orang bisa buat gitu kan ya. Makanya kemudian ya dijualnya juga lebih mahal, tapi tidak dengan pisang goreng. Yang pisang goreng itu mudah, santai, dan akhirnya dijual ya begitu aja di pinggir jalan gitu maksudnya. Nah, tanpa bermaksud untuk apapun, tapi itu sekedar logika, pemikiran saja. Siapa tahu teman-teman nanti masuk maksudnya apa? Yaitu adalah bahwasanya hijab itu adalah sebuah branding. Jadi itu adalah benefit yang paling tinggi ya menurut Umi ya. Itu ketemu Abi gitu ya. Luar biasa. Ada lagi nggak yang mau dibagi benefit apa lagi yang bisa kayaknya ini waktunya nggak cukup, kita bahas tentang ketakutan-ketakutan di episode berikutnya insya Allah, di talks berikutnya. Apalagi kira-kira yang mau disampaikan tentang benefit-benefit intinya supaya orang-orang tuh tidak ragu lagi untuk berhijab. Yang pasti ketenangan ya, itu pasti sesuatu hal yang Umi rasakan sekali ketika memutuskan untuk berhijab. Karena pada dasarnya kan kita itu kan sebagai seorang muslim itu kan ada sesuatu yang menghubungkan kita dengan Allah ya, yang di situ tuh yang kita peroleh ketika kita taat sama Allah gitu. Jadi ketika Umi merasa bahwa ketika Umi belum taat, ketika zaman belum hijab, itu kayak ngerasa ada sesuatu yang di situ tuh kayak ada masalah yang di situ kayak nggak selesai gitu loh. Kayak masalah yang di situ kayak nggak beres gitu. Jadi ketika ada masalah tuh kayak bener-bener kayak kepikir gak sih Bi, kayak orang pengen bunuh diri kayak gitu loh Bi. Umi pengen bunuh diri? Gak, maksudnya ya tapi hambar gitu ya. Ya kayak hambar gitu. Ada kan kalau teman-teman tuh ada yang kalau orang sharing ke Umi banyak banget yang mereka suka sampai mengkoleksi itu gitu kan ya. Nah tapi kalau Umi waktu yang belum
belum berhijab kan maksudnya dalam istilahnya tahap yang memang belum deket sama Allah kan ya, itu tuh kalau ada masalah tuh kayak galaunya tuh kayak nggak ada ujungnya gitu loh, kayaknya masalah tuh nggak beres-beres gitu kan. Tapi ketika kita sudah memutuskan untuk berhijab, kemudian memutuskan untuk terus deket sama Allah dalam semua aktivitas kita, jadi semua masalah itu kayak udah tahu ujungnya di mana kayak gitu, kita bisa tahu gitu. Dan jadi, itu buat tenang ya. Itu ketenangan lah yang akhirnya kita peroleh dari semua hal yang berkaitan dengan niat kita berhijab ini karena Allah. Masya Allah. Okay. Dan tenang itu mahal loh. Benar. Orang nyari ketenangan sampai beli obat-obatan banyak. Ya. Beli rumah mewah. Beli kasur-kasur yang bagus. Tapi mereka tidak kunjung mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena di dalam Islam, konsep Islam, kalau teman-teman meyakini Islam, Allah yang menurunkan ketenangan, bukan datang dari manapun. Jadi ketenangan itu adalah hak privasi Allah, privilege Allah. Allazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Yaitu adalah Allah yang dia menurunkan sakinah itu ke dalam hati kaum mukmin. Kalau sudah pakai kata anzala itu artinya adalah hanya Allah yang bisa menurunkan. Seperti Al-Quran, seperti kemudian air dari langit, itu adalah pakai anzala. Jadi sakinah itu adalah apa yang Allah turunkan. Atau kalau misalnya kita ambil sebuah analogi lain, handphone. Kita ini kayak handphone. Dan handphone ini tidak ada gunanya kalau tidak ada koneksi. Iya. Smartphone. Makanya Ummu Alira tadi bilang koneksi. Ketika kita berkerudung itu, ketika kita berhijab, berkerudung dan berjilbab itu, kita punya koneksi dari Allah. Gitu ya maksudnya Umi ya. Sehingga koneksi itu membuat handphone ini bisa berjalan gitu loh, maksudnya bisa kemudian untuk works, bisa kemudian untuk bekerja. Dan tanpa kemudian ada koneksi itu, ya pegang handphone tuh jadi kayak beban, mau ngapa-ngapain jadi nggak bisa gitu maksudnya. Komunikasi nggak bisa, nelpon orang nggak bisa, dan seterusnya. Kenapa? Karena tidak ada koneksi. Dan salah satu koneksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan mengenakan hijab, karena itu adalah bagian dengan daripada ketaatan. Itulah cara seorang manusia berkomunikasi pada Allah, yaitu dengan ketaatan. Makanya Allah itu adalah majikan kita itu adalah hambanya Allah. Cara berkomunikasinya dengan menghamba, dengan taat gitu maksudnya. Maka kalau ada orang-orang yang merasa hambar, merasa galau, merasa kayak kosong, empty, insecure, overthinking dan segala macam, artinya paketnya lagi habis. Gitu kan ya, artinya adalah koneksinya lagi nggak ada. Nah, apalagi yang pengen disampaikan sebagai terakhir nih Umi kepada Love Alila? Mungkin di sini lebih memotivasi ya, memotivasi lagi terkait dengan apa yang Umi alami di sini. Di saat-saat hijrah tuh pasti ada masalah, pasti akan ada masalah, dan di situ nggak mungkin deh kalau nggak ada masalah gitu loh. Tapi ketika kita tidak berhijab pun juga ada masalah, gitu. Jadi kalau seandainya kita mau milih ya antara kita berhijab tetap ada masalah atau tidak berhijab tetap ada masalah, ya tentunya kita mau dong berhijab plus bisa mencari solusi atas masalah kita, gitu. Jadi, karena kalau kita berhijab kita punya bantuan. Nah benar. Jadi ketika kita berhijab tuh insya Allah nanti otomatis akan banyak banget orang-orang yang akan selalu support kita dalam ketaatan pada Allah. Terus juga Allah juga dalam hal ini menjadi tempat kita bersandar gitu kan, sehingga di sini insya Allah masalah-masalah yang kita hadapi ini juga akan Allah ringankan gitu. Mungkin nggak sampai yang beratnya langsung beres ya. Tapi tadi nyambung sama yang tadi juga ketenangan tadi yang masih, karena Umi ngerasa banget problem hidupnya waktu lagi awal-awal kuliah ketika berhijab itu kayaknya nggak habis-habis gitu Bi. Gitu. Jadi sampai ketemu Abi. Muncul masalah baru. Gitu ya. Karena mau menikah lagi. Kapan Abi mau? Aduh, gitu. Jadi disitulah yang Umi selalu juga menyampaikan pada teman-teman halakoh ya, ketika memang memutuskan mereka untuk hijrah. Insya Allah nanti di situ sepaket kok dengan solusi-solusinya. Jadi nggak usah khawatir ketika mau memutuskan untuk berhijab. Tenang, selalu ada Allah kok di situ. Pinter banget Umi. Ngaji di mana sih Ya Abi. Ya Abi. Baik teman-teman sekalian, itu adalah talks kita pada kali ini. Insya Allah kita akan lanjutin dengan talks yang lain, dan kita akan bahas tentang tadi ya, kita belum bahas tentang ketakutan atau fitnah-fitnah yang ada pada hijab, sehingga orang-orang tuh jadi ragu untuk berhijab. Kita baru bahas tentang promo, tentang kenapa sih teman-teman harus berhijab. Itu dari saya Felix Xiao, dan dari Ummu Alila. Nanti insya Allah kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi, kalian bertiga ini kawan seatap? Apa? Sahabat taat? Selamat datang di Kosidat. Wah, gila ini sih Koji abis. Iya, bagus banget ya. Pertama, Ica Kalista, anak baru hijrah yang selalu mempertanyakan kenapa orang tuanya nggak pernah mendukung proses hijrahnya. Orang tua gua tuh gitu, Ji. Itu gimana? Kurang support sama anaknya hijrah. Ini nih kalau gue cerita mau ikut pengajian ke masjid sama lo, wah disangka dicuci otak gue. Lihat, kenapa sih nggak lo aja? Nggak mau, Bu. Saya tuh nggak bisa, Bu. Cari yang lain aja. Nah, kalau nggak ibu aja. Lalu Safira, mahasiswa yang pendiam dan gak pedean. Nah, yang ini Jihan. Orang-orang bakal ngira kalau dia adalah yang paling solihah dan paling lurus hidupnya di antara teman-temannya. Salat yuk. Tapi